Baik pemirsa, dan ini adalah informasi yang terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Yang pertama, ada 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, 1 tahun sudah masa kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto telah berjalan. Dalam momen peringatan ini, Prabowo menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor CPO di Kejaksaan Agung. Sebesar 13,25 triliun rupiah telah dikembalikan ke kas negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk bersatu menyelamatkan kekayaan bangsa. Menurutnya Indonesia adalah negara yang sangat kaya, namun membutuhkan keberanian dan ketegasan untuk mengelola sumber daya secara adil dan transparan. Prabowo menyebut penyerahan ini merupakan pertanda baik tepat saat 1 tahun masa pemerintahannya. Ia juga menegaskan nilai 13 triliun itu setara dengan biaya memperbaiki 8.000 sekolah atau menghidupi 5 juta nelayan. Prabowo pun mendorong penegak hukum untuk terus mengejar dan mengembalikan kekayaan negara yang diselewengkan. Selanjutnya masih dari dalam negeri, di mana pemerintah ini resmi meluncurkan program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi batch pertama. Program ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang dirancang untuk memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Sebanyak 15.000 peserta telah resmi mulai magang hari ini, sementara 5.000 sisanya dijadwalkan mulai Rabu. Masing-masing peserta akan menjalani magang selama 6 bulan dengan uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota yang sepenuhnya dibiayai pemerintah. Program ini juga memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian tanpa memotong insentif peserta. Kemenaker Yasir Lim menyebut pemerintah akan membuka batch kedua dengan kuota 80.000 peserta pada November sehingga total peserta tahun ini mencapai 100.000 orang. Senada, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan program ini akan dilanjutkan tahun depan sebagai program rutin untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan baru dan dunia kerja. Hingga penutupan pendaftaran tercatat lebih dari 1.600 perusahaan bergabung dalam program ini dengan lebih dari 26.000 posisi yang ditawarkan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia masih berupaya merampungkan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan prosesnya masih berjalan meski terkendala dampak shutdown pemerintah AS. Menurut Erlangga, negosiasi saat ini sudah masuk tahap legal drafting, sehingga memerlukan waktu untuk merampungkan detail mekanisnya atau teknisnya. Ia menyebut pemerintah menargetkan penyelesaian dokumen perundingan ini sebelum akhir tahun atau paling lambat Desember 2025. Sebelumnya Erlangga menjelaskan bahwa kebuntuan sementara dalam negosiasi terjadi akibat operasi pemerintahan AS yang terhenti atau shutdown. Kondisi ini membuat proses dialog dagang sementara terpaksa dihentikan hingga situasi di Washington kembali normal. Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan dan melanjutkan pembahasan begitu kondisi di Amerika Serikat memungkinkan. Selanjutnya, perdebatan terkait anggaran transfer ke daerah kembali menguat setelah pemerintah pusat memutuskan untuk tidak langsung menaikkannya pada era APBN 2026. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menjelaskan keputusan ini dipengaruhi rendahnya tata kelola keuangan di sejumlah daerah. Purbaya mengungkap alasan Presiden belum memberi restu untuk kenaikan transfer ke daerah adalah masih banyaknya penyelewengan anggaran di tingkat Pemda. Dalam era APBN 2026, alokasi TKD dipangkas dari 919 triliun menjadi 693 triliun setelah dinaikkan sedikit dari usulan awal 649 triliun. Menkyu mengaku ingin meningkatkan alokasi untuk memacu aktivitas
ekonomi daerah, namun meminta para kepala daerah untuk memperbaiki penyerapan anggaran dan tata kelola selama 2 triwulan ke depan. Purbaya menyebut berdasarkan catatan KPK, masih banyak kasus penyalahgunaan anggaran di daerah mulai dari suap audit BPK, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif di BUMD. Skor survei penilaian integritas KPK 2024 juga masih rendah, rata-rata di angka 71 dan banyak Pemda masih masuk zona merah. Purbaya menegaskan jika Pemda mampu memperbaiki kinerja dalam 2 triwulan ke depan, pemerintah akan mempertimbangkan penambahan anggaran transfer ke daerah pada tahun berikutnya.